Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Firma, kelas KPI 1, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester di mata kuliah Komunikasi Politik semester 4 dan dosen pengampu Bapak Fahriza Aryadi, SI Kom MSI. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 materi. Yang pertama, media dan politik, kedua, ekonomi politik, dan yang ketiga, pendapat umum dan polling. Lanjut, kita masuk kepada materi pertama, yaitu media dan politik. Sebelum kita mengetahui lebih dalam media dan politik, maka saya akan menjelaskan apa itu media. Menurut Robert Heinrich, media adalah sesuatu yang dapat membawa sebuah informasi atau pesan yang terjadi antara sumber pesan source dan penerima informasi receiver. Media memiliki 3 jenis, yaitu media visual, media audio, dan media visual audio. Adapun politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Di samping itu, politik juga dapat dititik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Menurut teori klasik Aristoteles, saluran dan media politik adalah alat atau sarana yang digunakan oleh para komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya. Misalnya media cetak, media elektronik, media online, sosialisasi, komunikasi kelompok yang dilakukan partai, organisasi masyarakat, dan sebagainya. Jadi, media komunikasi sangat berperan penting bagi kehidupan masyarakat sekarang. Secara sederhana, sebuah media komunikasi adalah sebuah perantara dalam menyampaikan sebuah informasi dari komunikator kepada komunikan yang bertujuan agar efisien dalam menyebarkan informasi atau pesan. Adapun contoh media politik. Dalam bidang politik, televisi juga dapat dijadikan sebagai media kampanye, terutama dalam hal pembangunan citra kandidat. Televisi dapat meningkatkan publisitas kandidat secara signifikan, mengingat di masa ini hampir semua keluarga memiliki minimal 1 buah televisi di rumahnya. Citra kandidat dapat dibangun dengan melakukan iklan berbayar, misalnya dengan proyeksikan visi misi serta atribut-atribut lain dari kandidat, atau secara gratis, misalnya dengan mengikuti program debat Pilpres yang dibuat oleh stasiun televisi tertentu. Selanjutnya kita beralih ke materi kedua yaitu ekonomi politik. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang tata keuangan suatu negara, sedangkan politik merupakan ilmu yang mempelajari seluk-beluk tentang tata negara, baik yang berhubungan dengan pembangunan ataupun keadilan. Secara sederhana, ekonomi politik mengacu pada nasihat yang diberikan oleh para ekonom kepada pemerintah, baik tentang kebijakan ekonomi umum atau proposal khusus tertentu yang dibuat oleh politisi. Adapun contoh politik ekonomi, yaitu kebijakan penetapan harga maksimum atau ceiling price. Penetapan harga maksimum
adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan tujuan untuk melindungi konsumen. Penetapan kebijakan ini berupaya untuk memastikan bahwa harga jual produsen tidak terlalu tinggi melebihi daya beli konsumen, sehingga masyarakat masih mampu untuk membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi, seperti halnya floor price, ceiling price juga mendorong terjadinya pasar gelap. Selanjutnya pada materi terakhir yaitu pendapat umum dan polling. Opini atau pendapat umum merupakan pendapat yang sama dari semua orang dalam suatu masyarakat mengenai masalah yang menyangkut kepentingan umum. Opini timbul sebagai hasil pembicaraan tentang masalah yang kontroversial yang menimbulkan pendapat yang berbeda-beda, di mana opini tersebut berasal dari opini-opini individual yang diungkapkan oleh para anggota sebuah kelompok yang pandangannya bergantung pada pengaruh-pengaruh yang dilancarkan kelompok itu. Apa tujuan opini publik atau pendapat umum? Fungsi penyelesaian internal, opini publik berfungsi untuk memecahkan persoalan internal suatu kelompok. Fungsi ini diperlukan untuk membantu memecahkan ketegangan individu yang tergabung dalam kelompok, misalnya dengan melakukan tugas antar sesama anggota kelompok. Kita beralih ke pengertian polling. Polling didefinisikan sebagai suatu penelitian atau survei dengan menanyakan kepada masyarakat mengenai pendapatnya terhadap suatu isu atau masalah dengan menggunakan kuesioner sebagai alatnya. Polling secara metodologis adalah sebuah teknik untuk menyelidiki apa yang dipikirkan orang terhadap isu atau masalah yang muncul. Contoh polling, misalnya polling pemilihan calon gubernur DKI Jakarta dengan 2 kandidat. Populasi, yaitu penduduk DKI Jakarta yang mempunyai hak pilih. Sampel, yaitu setiap kelurahan di DKI Jakarta diambil misalnya 35 orang. Dan kapan, yaitu saat pemilihan daerah, di mana di DKI Jakarta. Kesimpulan, pemilih harus memilih salah satu kandidat. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan mengenai 3 materi tersebut. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menontonnya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.